Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan materi kami yang berjudul topik dan tema wacana. Baik, yang pertama, tema wacana merupakan suatu gagasan, pokok atau ide pikiran dalam membuat suatu tulisan. Baik, adapun tema wacana merujuk pada kata atau frasa yang digunakan untuk menghubungkan atau mengaitkan antar bagian dalam suatu wacana. Baik, adapun fungsinya, yaitu untuk memberikan kelancaran dan koherensi pada teks dengan membantu pembaca atau pendengar memahami hubungan antar ide-ide atau pernyataan dalam sebuah tulisan atau pidato. Adapun contoh tema wacana yaitu meliputi kata penghubung seperti selain itu, sebagai, hasilnya, atau sebaliknya. Baik, saya akan melanjutkan materinya, yaitu syarat tema yang baik adalah 1. Tema menarik perhatian penulis. Tema yang menarik perhatian penulis akan memungkinkan penulis berusaha terus-menerus mencari data untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Penulis akan didorong terus-menerus agar dapat menyelesaikan karya tulis itu sebaik-baiknya. Terus yang kedua, ada tema yang dikenal atau diketahui dengan baik. Maksudnya bahwa sekurang-kurangnya prinsip-prinsip ilmiah yang diketahui oleh penulis, berdasarkan prinsip ilmiah yang diketahuinya, penulis akan berusaha sekuat tenaga mencari data melalui penelitian, observasi, wawancara, dan sebagainya sehingga pengetahuannya mengenai masalah itu bertambah dalam. Dalam keadaan demikian disertai pengetahuan teknis ilmiah dan teori ilmiah yang dikuasainya sebagai latar belakang masalah tadi, maka ia sanggup menguraikan tema itu sebaik-baiknya. Terus yang ketiga, ada bahan-bahannya dapat diperoleh. Sebuah tema yang baik harus dapat dipikirkan apakah bahannya cukup tersedia di sekitar kita atau tidak. Bila cukup tersedia, hal ini memungkinkan penulis untuk dapat memperolehnya, kemudian mempelajari dan menguasai sepenuhnya. Dan yang keempat, tema dibatasi ruang lingkupnya. Tema yang terlampau umum dan luas mungkin belum cukup kemampuannya untuk mengharapnya akan lebih bijaksana kalau dibatasi ruang lingkupnya. Baik, selanjutnya itu ada tema sebagai kesan. Yang pertama itu ada perwatakan dalam sebuah cerita. Yang kedua itu adalah sebuah peristiwa atau kisah yang kita dapatkan setelah membaca cerita tersebut. Contohnya ada nilai kemanusiaan, kemasyarakatan yang terkandung di dalam cerita tersebut. Dengan kita telah menemukan nilai-nilai, berarti kita telah paham apa yang telah diceritakan. Kemudian yang ketiga ada yang namanya kita mendapatkan pokok persoalan. Contohnya, kita dapat mengetahui contoh wacana ini termasuk dalam cerita ini, atau cerita lucu, atau romansa, seperti itu. Kemudian yang keempat itu adalah plot cerita. Plot cerita adalah hubungan atau jalan cerita di mana peristiwa satu dengan yang lain saling terhubung. Inilah yang disebut dengan pokok utama dari sebuah cerita. Selanjutnya, pengertian topik. Menurut Rusminto, topik merupakan suatu ide atau hal yang dibicarakan dan dikembangkan dan membentuk sebuah wacana. Secara umum, topik merujuk pada subjek atau pokok pembahasan dalam suatu percakapan, tulisan, atau konteks lainnya. Ini adalah pokok atau fokus dari pembicaraan atau tulisan. Sebagai contoh, dalam pembicaraan sehari-hari, topik biasanya menjadi apa saja, mulai dari cuaca, berita terkini, hobi, pekerjaan, atau topik-topik lainnya. Selanjutnya adalah ciri-ciri topik. Yang pertama adalah harus mencakup keseluruhan isi tulisan, yakni mampu menjawab pertanyaan akan masalah apa yang hendak ditulis. Yang kedua, cakupnya atas suatu permasalahan, masih bersifat umum dan belum diuraikan secara lebih mendetail. Yang ketiga adalah plot cerita, yang dimana struktur atau alur rangkaian kejadian dalam cerita yang disusun sebagai urutan bagian-bagian dalam keseluruhan fiksi. Jadi, penulis menguasai dengan baik dan pengetahuan prinsip ilmiah. Hal tersebut dapat meningkatkan kualitas tulisan dan keakuratan informasi yang disampaikan. Menarik untuk ditulis dan dibaca. Nah, tentu menarik untuk ditulis dan dibaca adalah kunci kesuksesan sebuah tulisan. Penggunaan bahasa yang menarik, penyajian informasi yang jelas, dan pendekatan yang kreatif dapat membuat tulisan lebih menghibur dan bernilai. Selanjutnya, bermanfaat. Nah,
bermanfaat. Topik yang baik seharusnya memenuhi beberapa kriteria agar dapat dianggap bermanfaat. Antara lain, relevansi. Nah, relevansi, topik yang harus relevan dengan kebutuhan dan minat target pembaca. Terus, ketetapan informasi. Nah, pastikan informasi yang disajikan akurat, terkini, dan dapat dipercaya. Selanjutnya, kedalaman analisis. Tinjauan yang mendalami atau analisis yang menyeluruh dapat meningkatkan nilai yang bermanfaat suatu topik. Selanjutnya, memiliki topik yang berada di sekitar kita memiliki keuntungan signifikan. Beberapa alasan mengapa topik dekat dengan lingkungan kita penting, yaitu relevansi personal. Topik yang berhubungan dengan lingkungan sekitar biasanya lebih relevan secara personal, membuat pembaca merasa terhubung dengan informasi tersebut. Selanjutnya, akses lebih mudah ke sumber daya. Mungkin memiliki akses lebih baik ke sumber daya atau pengalaman langsung terkait dengan topik. Kriteria topik wacana yang baik selanjutnya adalah memiliki ruang lingkup yang sempit dan terbatas. Kriteria topik yang satu ini memiliki ruang lingkup yang sempit dan terbatas, mengacu pada pembatasan atau fokus yang spesifik dalam pembahasan suatu topik, yang dimana sebuah wacana dengan ruang lingkup yang sempit dan terbatas cenderung berkonsentrasi pada aspek atau detail tertentu dari suatu topik dan tidak membahasnya secara umum atau menyeluruh. Hal ini dapat memberikan kedalaman analisis atau informasi yang lebih mendalam pada area yang terbatas. Kriteria yang selanjutnya yaitu memiliki fakta dan data yang objektif. Maksudnya adalah memastikan bahwa topik wacana memiliki dasar yang fakta atau yang kuat dan data yang objektif, yang dalam hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan kualitas keseluruhan suatu wacana. Dan kriteria yang terakhir yaitu memiliki sumber acuan atau referensi. Nah, kriteria topik yang satu ini yaitu sebuah topik wacana harus memiliki sumber acuan atau referensi untuk menunjukkan bahwa topik tersebut didukung atau dikembangkan dengan merujuk pada informasi, data, atau penelitian dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Hal ini dapat memberikan kekuatan pada wacana atau tulisan karena ide-ide atau argumen yang disajikan dapat diverifikasi dan diperkuat oleh informasi yang bersumber dari penelitian atau kajian-kajian sebelumnya. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Topik dan tema wacana adalah dua konsep utama dalam analisis teks. Topik merujuk pada subjek utama atau fokus pembahasan dalam suatu teks, sedangkan tema mengacu pada ide atau pesan pokok yang ingin disampaikan oleh penulis. Dalam sebuah wacana, topik membantu menentukan pembahasan secara spesifik, sedangkan tema memberikan kerangka makna yang lebih luas. Pemahaman terhadap topik dan tema sangat penting untuk mengidentifikasi maksud dan tujuan penulis, serta memahami pesan yang ingin disampaikan kepada pembacanya.